Kembali di Newsroom pemirsa, dan kita sedang melihat situasi terkini di KPU Jawa Timur di mana pasangan Tri Risma hari ini dan Zahrul Azhar mendaftarkan diri sebagai bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur Jawa Timur ke kantor KPU Jawa Timur. Risma dan Gus Hans sudah terlihat di layar kaca Anda pemirsa, sudah berada di kantor KPU Jawa Timur. Dan sebentar lagi akan kembali di Newsroom pemirsa, mengisi beberapa formulir untuk mendaftarkan diri sebagai Andika Perkasa, Hendra Prihadi, dan Ahmad Lutfi Tajiasin Maimun melakukan pemeriksaan kesehatan. Saat ini Tri Risma hari ini menjabat sebagai Menteri Sosial Republik Indonesia, dan rencananya dalam waktu dekat memang Risma akan mundur dari jabatannya sebagai Menteri Sosial karena maju dalam perhelatan Pilkada Jawa Timur. Di Jawa Timur, Tri Risma hari ini dan Gus Hans akan melawan Gubernur Petahana Hovifah Indar Parawansa dan juga Emil Dardak. Tri Risma hari ini berencana mengajukan pengunduran dirinya sebagai Menteri Sosial. Hal ini setelah dirinya diusung oleh PDI Perjuangan untuk maju dalam kontestasi pemilihan Gubernur Jawa Timur 2024. Dan saat ini Risma bersama Gus Hans sudah hadir di kantor KPU Jawa Timur untuk mendaftarkan diri. Meski tidak ada aturan yang mewajibkan untuk mundur pemirsa jika ikut dalam kontestasi pilkada, namun Risma mengklaim ia tetap akan mengajukan pengunduran dirinya sebagai Menteri Sosial pada hari Jumat besok secara langsung pada Presiden Joko Widodo. Dan di Jawa Timur, pasangan Tri Risma hari ini dan Gus Hans akan berhadapan dengan Hovifah Indar Parawansa dan juga Emil Dardak yang pada hari ini sudah menjalani pemeriksaan kesehatan. Pemeriksaan kesehatan sendiri dilakukan selama 2 hari. Pemirsa, yang pertama adalah pemeriksaan kesehatan, yang kedua pemeriksaan psikologis. Dan kita masih melihat Tri Risma hari ini diantar oleh anggota dan staf dari kantor KPU Jawa Timur untuk masuk ke dalam ruangan utama, menyerahkan berkas pendaftaran, kemudian mereka mengisi beberapa formulir sebelum akhirnya formulir dan segala persyaratan yang diajukan akan diverifikasi oleh KPU Jawa Timur sebelum akhirnya disahkan menjadi calon gubernur dan calon wakil gubernur Jawa Timur. PDI Perjuangan pemirsa akhirnya menentukan bakal calonnya yang diusung di pemilihan gubernur Jawa Timur. Mereka adalah Tri Risma hari ini yang berpasangan dengan Gus Hans atau Zahrul Azhar Asumta. Keputusan final ini dibenarkan oleh Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jawa Timur Sri Untari Bisowarno. Risma dan Gus Hans berangkat dari kantor DPD PDI Perjuangan di Jalan Raya Kendang Sari. Pemirsa, rencananya Tri Risma hari ini akan mengundurkan diri dari posisinya saat ini sebagai Menteri Sosial Republik Indonesia pada besok
Hovifah Indar Parawansa dan Emil Dardak hari ini secara langsung ia akan menyampaikan pengunduran dirinya kepada Presiden Joko Widodo. Hari ini menjalani pemeriksaan kesehatan di RSUD Dr. Sutomo, Surabaya. Rangkaian pemeriksaan akan berlangsung 2 hari, termasuk pemeriksaan psikologis. Selain pasangan Hovifah, Emil Dardak yang sudah mencuit. Hari terakhir pendaftaran Anies Baswedan belum juga memenuhi. Pemirsa, peta politik dan bursa calon pemimpin terus, seperti apa prediksi Anda? Nah, sejauh ini dukungan PD Perjuangan. Mas Burhan. Terima kasih. Pemirsa, kita masih saksikan Tri Risma hari ini sudah diterima oleh jajaran anggota dan ketua KPU Provinsi Jawa Timur, di mana malam hari ini Presiden Joko Widodo, Risma dan Gus Hans yang diusung oleh PD Perjuangan mendaftarkan diri mereka sebagai bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur Jawa Timur. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami mengucapkan syukur kepada Allah SWT karena berkat ridhonya pula kami bisa selain pasangan Hovifah mendaftarkan pada gubernur hari dan ini. bakal Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dan Rano Karno di Pilkada Jakarta 2020. Ini memang kosong saya kenal Gus Hans saat wawancara saya haji di Mekah, jadi kenalnya di situ, Pak. Jadi ini apa namanya, ya ada yang jodohkan gitu, Pak. Tapi insya Allah saya selalu berniat di dalam amanah yang diberikan kepada kami. Saya yakin Gus Hans sama bahwa kami tidak ingin mengecewakan baik dari KPU maupun Bawaslu. Kami akan ikuti semua ketentuan yang berlaku. Dan itu juga saya lakukan mulai saya jadi wali kota bahkan sampai dengan menteri. Nah, yang kedua adalah Bapak Ibu sekalian, terus terang ini amanah yang cukup berat bagi saya. Dan tentunya nanti dengan Gus Hans bersama, karena saya adalah Menteri Sosial yang ngurusi orang-orang yang teraniaya dan miskin. Bagaimana saya melihat persis kondisi Jawa Timur dengan data-datanya. Karena itu sekali lagi 5 tahun ke depan itu akan ditentukan mulai dari hari ini. Karena itu tadi selalu saya sampaikan, even kemarin pun dalam 1 hari saya sudah diminta ke Surabaya, saya nggak ke sini, saya izin saya terbang ke Jambi, ke suku anak dalam yang masuk ke dalam hutan 3 jam, masuknya dari Jambi 5 jam, 8 jam kami harus jalan. Nah, dari situ saya melihat bahwa doa mereka lah yang akan orang-orang teraniaya ini yang akan dikabulkan. Karena itu saya sempat baru sadar kemarin setelah disampaikan Pak Don, Bu, Ibu nggak bisa ngelawan doa orang Surabaya. Sebetulnya ada tempat lain yang saya pingin secara pribadi. Tapi ternyata saya tidak bisa melawan doa itu. Ternyata doa orang-orang itu mengalahkan semuanya sehingga saya kembali ke Jawa Timur. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, karena itu saya mohon dengan hormat baik jajaran ketua beserta KPU beserta seluruh jajaran KPU dan Bawaslu, kalau kami memang salah, kami siap untuk ditegur. Tapi kalau kami kalau ada yang lain yang salah, mohon juga dilakukan hal yang sama. Karena sekali lagi saya selalu sampaikan kepada
seluruh staf bahwa begitu kita diberi amanah itu, maka yang dituntut oleh Tuhan adalah keadilan kepada kita saat kita mendapat amanah itu. Itu saya kira yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi kami akan patuh. Semua insya Allah saya akan patuh. Tapi kami juga akan menyampaikan itu bahwa mohon kami diperlakukan dengan adil. Seperti itu. Itu yang saya kira yang ingin saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf pula kalau ada yang kurang berkenan di kami, bahkan pidato saya. Karena saya dari Jakarta pagi tadi disuruh pulang, saya disuruh ke sini, mampir sini. Jadi baru pulang tadi jam 4:30. Saya 4:30 terus ke sini. Saya kira itu, bahkan Gus Dan mungkin juga nggak tahu. Baru tahu jam berapa? Jam berapa malam? Jam 11 malam. Jadi tapi Bu Mega percaya saat itu nyampaikan, Mbak Risma pasti ada pasangannya. Meskipun ketemunya jam 11 malam. Itu saya kira itu terima kasih sekali lagi, mohon maaf kalau ada tutur kata kami ataupun saya berdua dengan atau perilaku yang mungkin tidak berkenan di hati seluruh jajaran KPU dan Bawaslu. Demikian, terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya mari kita dengarkan sambutan dari calon Wakil Gubernur Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salaman yang saya hormati para pimpinan KPU, Bawaslu, dan sejajaran yang terlibat di dalam pemilu ini. Yang saya hormati Buya, dan juga Bu Untari, dan juga Mas Teng, dan juga Pak Sekretaris Hadura. Saya rasa tidak ada kata lain kecuali hanya ingin menyampaikan bahwa ini ada momentum. Momentum adalah sesuatu yang memiliki value yang sangat tinggi ketika bertemunya seseorang yang memiliki keinginan dan harapan yang sama. Saya merasa beliau akan mampu membimbing saya dan juga menyertai kami untuk berpikir dan berbuat dan berdakwah secara dakwah bilhal dengan segala sesuatu yang track record beliau yang telah miliki. Sehingga ketika ada informasi yang larut malam itu, saya langsung tidak berpikir lama untuk menentukan itu karena saya merasa ini adalah momentum. Ibaratnya kalau niat baik ketemu niat baik, insya Allah menjadi gayung bersambut. Kalau tidak baik ketemu tidak baik, namanya gayus bersambut. Nah, ini. Tapi nggak tahu gayus sekarang kemana gitu. Tetapi intinya saya terima kasih dan saya yakin kontestasi ini akan berjalan dengan baik. Saya melihat dan juga kenal dari beliau-beliau ini, beliau memiliki track record yang baik dan juga latar belakang yang baik, membuat saya menjadi merasa prudent untuk mengikuti kontestasi ini. Ada cahaya di atas merbabu, saya percaya kepada KPU. Ya. Mudah-mudahan ini semuanya bisa menjadi pegangan kita, karena trust adalah kuncinya. Saya trust dengan Bu Risma, bahwa Bu Risma pasti akan bisa membawa Jawa Timur lebih baik, resik-resik yang kurang resik, dengan niat tulus yang bersih. Terima kasih dari saya. Allahumma muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya mari kita dengarkan sambutan dari Ketua KPU Provinsi Jawa Timur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua yang sama-sama kita hormati. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur, Ibu Tri Risma Harini dan Kiai Haji Zahrul Azhar Asuta atau biasa manggilnya Gus Han.
Ketua DPD PDI Perjuangan beserta Sekretaris, Ketua DPD Partai Hanura beserta Sekretaris, dan segenap rombongan yang hadir. Terima kasih pada kesempatan di hari ketiga ini telah mengunjungi kantor kami untuk mengusulkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Jawa Timur periode 2025-2030. Yang kami hormati kolega saya di KPU Provinsi Jawa Timur, ada Pak Khairul Umam, Pak Habib M. Rohan, Pak Miftahur Rozak, kemudian Pak Eka Wisnu, Pak Insan Koryawan, Pak Nur Salam. 7 anggota KPU-nya laki-laki semua, Bu. Diampu oleh Ibu Sekretaris KPU Provinsi Jawa Timur. Cuman Ibu Sekretaris yang dapat tepuk tangan. Karena cuma 1. Gender 30%. Kolega kami di penyelenggara pemilu Provinsi Jawa Timur, ada kawan-kawan Bawaslu, Ketua Bawaslu Mas Waris, Bu Endah, Bu Eka,